Jadi akhir zaman, ada yang bilang akhir zaman tuh pasti terjadi 1000 tahun tuh benar. Ada yang bilang, 1000 tahun itu mah cuma isapan jempol. Shalom sahabat Ephata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Ephata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber yang akan disampaikan oleh pendeta-pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan di zaman ini. Baik pendeta dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan semua pendeta akan kita ambil khotbahnya khususnya tentang akhir zaman. Tujuannya agar kita punya pandangan dari berbagai pendeta-pendeta ini, sehingga kita punya pemahaman yang lengkap dan komprehensif tentang tanda akhir zaman atau nubuatan akhir zaman atau tanda 66 ini. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, nah ini harus perkenalan lagi karena saya melihat saya ini baru kesini setelah 6 tahun. Jadi terakhir saya kesini 2019, kesini lagi 2025, 6 tahun. Saya melihat jemaat sudah berubah dan kelihatannya ada banyak orang yang belum mengenal saya. Nama saya Aruna Wirjologito. Saya melayani di GBI JIS di Induk Senayan. GBI JIS sekarang ada di Gedung Kartika Chandra, tapi bulan depan akan pindah ke Balai Kartini. Bapak Ibu, saya punya 1 istri dan 1 anak. Kami bertiga melayani Tuhan dan saya percaya Anda pun diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saya mau cerita pada Bapak Ibu tentang sebuah hal yang penting. Ini kisah tentang cerita akhir zaman. Daniel berkata dalam Daniel 12. Anda lihat di sini aja, di sini dipasang Daniel 12 ya. Ayat 4. Akan dipasang Daniel 12 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai akhir zaman. Banyak orang menyelidiki dan pengetahuan, pengertian, pemahaman akan bertambah." Nah Bapak Ibu, kalau ini ayat, Bapak Ibu kalau Anda suka dengan akhir zaman ya, Bapak Ibu akan melihat, oh hamba Tuhan akhir zaman itu bicara pasti dari Daniel pertama, kedua dari Wahyu atau dari Matius 24. Bapak Ibu, cerita ini Daniel, Bapak Ibu tahu Daniel ya? Daniel adalah anak muda yang dibawa dalam pembuangan. Daniel itu harusnya adalah anak muda keluarga bangsawan. Dia diangkut, dibuang ke Babel. Nah sampai di Babel, Daniel itu kemudian dipilih menjadi orang-orang yang orang ini akan mungkin menjadi seorang sida-sida. Jadi Daniel itu masuk masih muda bersama teman-temannya, Sadrak, Mesak, Abednego masuk gitu. Dan dia diperhadapkan dengan sebuah hal di mana terjadi pembunuhan semua latar belakang orang-orang Yahudi. Hari itu Daniel mau dicabut dari akar Yahudi. Dari kebiasaannya,
dari pola hidupnya, dari doanya sama Tuhan, Allahnya dicabut. Jadi mereka dididik dengan cara Babel. Daniel hidup itu dari Babel dan Persia sampai Daniel tua. Daniel itu hidup kira-kira ada 5 atau 6 raja waktu itu. Jadi hidup. Nah, Daniel itu dari orang banyak yang dibuang ke Babel, ada 4 tuh, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Dan dari 4 ini, yang 3 Sadrak, Mesak, Abednego pulang setelah itu pulang ke Israel lagi. Tapi Daniel tidak pulang. Daniel itu menjadi sida-sida. Tahu sida-sida? Jadi kalau saya tanya, Daniel punya istri enggak? Enggak. Daniel tuh sida-sida, dia sudah dikebiri. Gitu. Dari mana Pak? Ya baca Alkitab. Jadi dia sudah jadi sida-sida dan dia kemudian melayani sebagai sida-sida di tanah Babel. Pangkatnya kadang naik, kadang turun karena tergantung rajanya. Nah, kepada Daniel yang begitu setia sama Tuhan, Tuhan tuh ngarionnya khusus. Diberikan satu pemahaman tentang masa yang jauh yang hari ini Anda dan saya dapatkan. Bapak Ibu begini, kita ini kan harus menghadapi 2033. Anda harus melihat tahun 2033 ada tahun yang penting. 2033 itu terjadi apa? Sebetulnya pada bulan Juli 2013 ada seorang bernama Billy Wilson. Orang ini tokoh Pentakosta, tokoh karismatik, Empower 21 yang sudah ganti nama jadi Everyone. Anda tahu ya? Halo? Udah pulang semuanya, pulang Pak. Jadi dia sudah menjadi orang. Tuhan bicara sama Billy Wilson bahwa selesaikan amanat agung pada tahun 2033. Jadi Daniel Wilson mengatakan, oh iya benar-benar. Karena Billy Wilson itu cerita sama hamba-hamba Tuhan, teman-teman lain. Dia cerita terus mengenai apa yang dia dapatkan dari Tuhan. Tapi hamba-hamba Tuhan cuma, ya kami mengerti, kami setuju. Tetapi tindakan apa yang mau dibuat, gak ngerti. Apa yang mau diambil, gak ngerti. Jadi saya pun waktu mendengar 2023, ya saya ngerti tapi saya gak tahu mau buat apa gitu. Nah terus dia bicara sampai 9 tahun. Jadi Mei tahun 2022, ternyata dibuatlah sebuah simposium internasional, ada hamba-hamba Tuhan luar negeri yang bicara. Dan di simposium itu ada 3 orang yang bicara hal yang sama. Bernama Nicky Gamble, Anda pasti gak kenal, saya juga gak kenal Nicky Gamble siapa. Orang Anglikan Katolik. Yang kedua adalah Rick Warren, seorang Protestan. Yang ketiga Billy Wilson. Nah, 3 orang ini menyampaikan bahwa Tuhan menghendaki bahwa di sampai tahun 33 engkau fokus kepada nomor 1. Bapak Ibu ini penting. Nih ya, kalau dalam dunia Kristen ada segitiga. Nomor 1, nomor 2. Jadi 1, 2, dan 3. Ada 3 tuh. Nomor 1 tuh adalah hal yang dipercaya oleh seluruh orang di muka bumi tentang gereja. Jadi Anda katakan, Yesus Tuhan, pasti percaya. Bapa adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Baptis itu penting. Perjamuan kudus itu penting. Tidak ada gereja di muka bumi yang menolak pola pikir nomor 1 ini. Nomor 1 ini. Tetapi di bawah itu yang nomor 2, baptis penting toh, ada yang bilang penting toh. Saya mau tanya, caranya gimana? Anda mau bilang di sini, baptis kalau nggak selam nanti ke neraka, Anda berani bilang? Anda mau bilang di sini, baptis kalau pakai bendera itu pasti neraka? Ayo, Anda bilang. Ternyata itu yang nomor 2 itu adalah cara. Cara tiap gereja tuh beda-beda. Nomor 1 penting, nomor 2 tuh lebih cair. Gitu. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat yang nomor 3 tuh apa? Nomor 3 itu akhir zaman. Bapak Ibu cerita akhir zaman, semua percaya akhir zaman, yang percaya akhir zaman. Akhir zaman ada 7 metode. Anda bisa bayangkan. Pengangkatan kapan? Nah, jadi gini, ini mumpung ada gambarnya, ya ini kita buat gitu. Nih 1. Nih. 1, 2, dan 3 di sini. Nah, kita sudah berpikir, ginilah sudah. Yang nomor 3 dan 2 kita tinggalkan, kita kembalikan pada gereja masing-masing. Nomor 3.
Jadi akhir zaman ada yang bilang akhir zaman tuh pasti terjadi 1000 tahun tuh benar. Ada yang bilang, 1000 tahun itu cuma isapan jempol. Tidak ada, itu cuma cerita-cerita aja yang ada di Alkitab tentang baik dan benar dan yang salah. Tapi ada yang mengatakan, oh tidak, itu adalah kemungkinan ada. Bapak Ibu itu 7 loh. Tuhan datang sebelum 1000 tahun. Kapan? Mau di awal sebelum tribulasi, mau di tengah, atau setelah. Bapak Ibu, ceritanya panjang. Cerita nomor 3 ini dikembalikan pada gereja masing-masing. Yang nomor 2 juga dikembalikan pada gereja masing-masing. Kita sekarang memilih nomor 1. Tinggalkan yang nomor 2 untuk gereja masing-masing. Anda beralih ke nomor 1. Yesus bagi semua orang. Everyone. Amin. Nah Bapak Ibu nih. Lalu hari ini kalau Anda melihat kisah. Kondisinya kok seperti ini Pak. Jadi kondisinya sudah mulai gini. Goyang-goyang. Kenapa sih goyang-goyang di tahun 2025? Bapak Ibu, kita 2025 ini sudah mulai masa goyang-goyang. Nah Indonesia ini ada apa? Indonesia aman, tentram, damai. Di Indonesia ini tidak terjadi seperti di dunia. Tetapi karena Indonesia membuka diri untuk berdagang dengan orang-orang asing, maka Indonesia ini terkena 20%. Kena 20%-nya. Gitu. Nah, di tengah 20% kena, ini Indonesia ini mulai goyang-goyang. Ini kondisinya kan mulai goyang. Ini tambah 3 bulan lagi. Kenapa 3 bulan penting? Karena Presiden Trump ini baru naik lagi. Dan Trump begitu naik, dia langsung mengubah semua konstitusi, termasuk ribut sama Elon Musk. Berantem sama Elon Musk. Dia membuat sebuah kondisi yang bagus. Dan dia berkata, aku mengangkat 3 orang. Yaitu OpenAI, Oracle, dan SoftBank. Masayoshi Son, gitu ya. SoftBank, terus adalah Oracle, Ellie Nelson, yang terakhir adalah dari Sam Altman. 3. Dia membuat Stargate. Nih Stargate dibuat sama Trump. Dana yang dikasih kepada Stargate ini adalah 5.000 billion US dollar. Berapa tuh Bapak Ibu? 5.000 miliar US dollar. Itu besarnya bukan main. Dan ini, kalau ini jadi, ini akan berhadapan dengan negara-negara yang sudah membuat AI. Misalnya China yang nomor 1. Karena negara yang buat AI itu banyak. Ada Arab Saudi di situ, ada Jepang di situ, ada Eropa di situ, ada China. Nah, Stargate itu dibuat untuk itu. Nah, kapan Stargate itu didirikan dan ada? Sudah didirikan. Dan Stargate kita lihat nanti seperti apa Stargate. Stargate itu penting sekali karena Stargate ingin menghalangi China. Bapak Ibu mengerti negara sekarang besar di muka bumi ada 2, yaitu Amerika dan China. Tetapi Amerika ini dalam problem sekarang. Kalau Anda mengatakan Amerika gimana Pak? Amerika ya kalau Anda menjadi orang-orang edisi lama, jadi generasi silent, generasi baby boomer, generasi X, dan Anda ada di Amerika, pernah merasakan kejayaan Amerika, Anda pasti setuju sama Trump. Tetapi pemikiran Trump tidak setuju oleh negara-negara lain. Nah pemikiran itu apa? Bapak Ibu, Trump itu berpikir, apabila Amerika hari ini mengalami sebuah suasana perang, yang ditakutkan adalah Amerika bisa kalah. Bisa kalah. Karena Bapak Ibu tahu perang dunia kedua kan Amerika menang ya. Jadi ada 5 negara yang menjadi negara di PBB. Amerika, Rusia, Inggris, Perancis, dan China. Nah Bapak Ibu ini menarik. Kalau Amerika perang saat ini kemungkinan kalah. Anda tahu perang dunia kedua Amerika menang kenapa? Pertama adalah banyak industri manufaktur. Waktu perang industri manufaktur diubah mendukung perang. Jadi mobil, misalnya, industri mobil, diubah jadi mesin perang. Industri membuat apa, diubah jadi industri manufaktur berubah fungsi menjadi industri perang. Peralatan perang diproduksi oleh mereka. Jadi senjata-senjata diproduksi oleh mereka, Amerika. Jadi kemungkinan kalau saat ini diserang, repot nih. Amerika sekarang sudah
adanya Google, gitu, adanya IBM, gitu, adanya banyak hal yang merupakan jasa. Jadi sudah bukan manufaktur lagi. Bagaimana untuk membuat manufaktur ini maju? Karena sulit. Kemudian yang kedua, Trump berpikir, kalau gitu saya harus kenakan tarif kepada musuh dan kepada teman. Tarif tuh. Karena Trump melihat bahwa ini Amerika sudah menjadi negara dengan penghutang terbesar di muka bumi. Jadi Amerika cetak uang terus. Kurang duit Pak, cetak. Kurang duit Pak, cetak. Lah emasnya di mana? Enggak pakai emas, cetaknya duit terus. Nah untuk cetak duit ini, basicnya mana? Enggak pakai basic. Basicnya adalah Amerika negara nomor 1 di muka bumi. Itu basicnya. Jadi Bapak Ibu Anda mengerti dolar yang Anda pegang itu? Dolar ini berapa nih Pak? Bisa jatuh apa enggak? Sebentar, saya akan bicarakan nanti, saya bicarakan ini dulu. Waktu Amerika sudah punya utang banyak, kondisi seperti ini, Amerika mikir, ini bahaya loh. Jadi sekarang kita harus ambil duit. Dengan cara apa? Kenakan tarif kepada negara teman dan musuh. Waktu tarif dibuka, waduh dunia goncang. Indonesia kena 32%. Indonesia repotnya tidak punya duta besar di Amerika. Nggak punya Indonesia. Hari itu belum ada. Jadi Indonesia mengirim utusan-utusan ke Amerika. Negara-negara seperti Kamboja, Myanmar, Thailand langsung datang. Wah sama Trump begini-begini. Trump kata oke, kamu bebas. Wah. Indonesia pergi ke Amerika. Nego sama Trump dari 32 naik jadi 47%. Nah itu. Waduh gimana Pak? Tapi ingat Trump akhirnya mengatakan oke, negara-negara lain kita akan berdamai. 3 bulan kita berdamai. Jadi turun lagi 10% lagi, turun 10%. 3 bulan. Ini Juni, Juli, nanti Agustus 3 bulan selesai. Agustus akan melihat bagaimana dunia ini di 3 bulan. Nah, tetapi kepada China dikenakan, pokoknya dikenakan. China itu pinter. Oh kamu kenakan segitu, saya kenakan lagi. Bedanya sekitar 20 menit. 20 dolar. Jadi kalau Trump bilang 45, dia kenakan, 25. Trump kenakan lagi, 84. Dia naikkan 64. 104, 84. Naikkan 125, 105. 145, naikkan 125. Dikunci 20 dolar, terus gitu. Kenapa tarif bisa seperti itu? Tarif itu dikenakan, jadi gini, Bapak Ibu kalau Anda usahanya misalnya membuat kursi furniture ya, Anda buat furniture. Anda jual ke Amerika. Gitu. Nah, barang Anda yang di Amerika itu dikenakan tarif oleh Trump misalnya 42%. Akibatnya kan jadi mahal. Nah orang-orang merasa, ngapain beli ini? Beli aja yang produk dari India misalnya. Jadi produk itu jadi nggak laku gitu. Jadi produk barang Anda rasanya mahal dan itu menjadi Anda tidak laku. Nah itulah yang dibuat oleh Trump kepada negara-negara, semua negara. Terakhir Trump meredakan dan berkata 3 bulan saya kasih waktu, tapi kepada China tidak. China juga pintar, dia berkata China sudah berdiri 5.000 tahun yang lalu. Jadi Amerika aja baru tahun kesini berapa tahun saja. Oleh karena itu China berkata mau perang, ayo perang. Jadi perang itu 2. Nah waktu perang ini sudah semakin dan dunia sudah morat-marit, akhirnya Trump menurunkan semuanya. Jadi China juga nerima 90 hari adem. Kondisinya sudah tenang. Sekarang China sama Amerika sudah ketemu dan mengikuti semuanya diekspor kembali secara normal. Jadi ketenangan dunia ini sudah terjadi. Bapak Ibu, tetapi yang jadi masalah adalah kenapa peristiwa krisis ini seperti depan mata tuh kenapa? Bapak Ibu, Anda kan pasti bertanya sama saya kalau ada yang mau tanya ya. Pak, dolar jatuhnya kapan? Nah, ini pasti megang dolar nih orang ini. Saya bilang, Bapak Ibu tahu BRICS? BRICS tahu ya? Brazil, Rusia, India, China, South Africa, tambah Indonesia. BRICS, Indonesia ikut. BRICS itu dibuat sehingga orang-orang tuh kita akan menohok dan menghentikan
kepemilikan Amerika. Amerika punya dolar dan BRICS mengatakan kita akan punya mata uang satu. Wah, ini rame nih. Waktu itu kita buat, tapi ternyata saya lihat-lihat, wah ini problem ini. Karena BRICS itu ternyata punya bank sentral tidak kuat. Bank sentral Amerika itu swasta. Bank sentral Amerika itu milik orang Yahudi. Semua presiden situ Yahudi semua. Trump mengatakan mau copot yang sekarang tuh, mau copot. Akhirnya gak jadi. Bapak Ibu, jadi the Fed itu kuat. Di mana-mana kuat. The Fed itu menopang dolar Amerika. Dolar Amerika tetap kuat. Nah masalahnya sekarang, BRICS bagaimana? BRICS tidak punya kekuatan terhadap Fed. Yang kedua, negara-negara Brazil, kemudian Rusia, China, itu negara konsumen. Jadi bukan negara produsen, nggak kuat dia untuk menggoyang dolar. Bapak Ibu, saya mau katakan kalau Anda mau pegang sesuatu, Anda harus pegang kiri kanan bilang, pegang Tuhan Yesus. Gitu. Ya, saya juga tahu Pak Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satu yang terbesar yang harus pegang. Nah, lalu kapan Pak dolar? Saya mau katakan bahwa nilai dolar jatuh enggak? Akan ada masanya jatuh. Tetapi tidak dalam jangka waktu dekat ini. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini kemudian kena kepada bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu, Anda tahu ya bahwa sekarang sudah ada perangnya, Ukraine sama Rusia. Anda bilang, gak kelar-kelar nih perang. Iya, karena Rusia tidak menggunakan nuklir. Kenapa Pak gak main nuklir? Karena negara yang meluncurkan nuklir pertama akan disebut sebagai negara bermasalah di muka bumi. Akan terima sanksi sedunia. Jadi dalam perang Ukraina sama Rusia tidak digunakan nuklir. Anda tahu perang itu perang pion dah. Jadi itulah kondisi Ukraina sama Rusia yang akan masih panjang. Bapak Ibu, kemudian kedua, 7 Oktober 2023, ada perang antara Israel dan Hamas. Jadi Hamas itu ngebom bagian dari selatan Israel. Dan mati, itu yang mati 1206 kira-kira, 260. Itu kebanyakan turis. Jadi turis dari Belanda, itu mau melihat perayaan hari itu di Israel, dibom. Hari itu matilah banyak orang dan kemudian Israel membalas dengan banyak hal Hamas, lalu Hamas itu lari. Nah, kondisinya waktu Israel bertanya sama orang di Gaza, mana Hamas? Orang di sana mengatakan Israel itu musuh. Jadi mereka menutup mulutnya untuk bercerita dengan udah mau mati gitu. Iya, mereka lebih pilih mati daripada cerita. Jadi hajar habis sama Israel. Nah, kondisi itu dihajar habis, peristiwa perang. Tapi perang ini unik, kalau Anda lihat, Pak, kenapa sih perang ini? Indonesia Pak, hajar Israel, hajar Israel. Kalau Anda melihat semua negara hajar Israel, saya mengerti sebagai orang percaya, orang Kristen. Saya juga melihat pengorbanan orang-orang di Gaza. Dan Anda harus punya hati sama orang di Gaza gitu loh. Tetapi saya mengerti bahwa perang ini itu dimulai oleh orang Hamas. Makanya Hamas di Syria, Hamas di Libanon, Hamas yang ada di semua tempat, semua pinggir-pinggir. Israel itu negara di tengah yang dikelilingi oleh musuh. Semua negara itu perang sama Israel. Israel tidak peduli, dihajar. Dan rumah sakit disikat. Kemudian tempat penampungan anak disikat. Itu yang mati sudah 57.000 lebih orang di situ. Nah pertanyaan gini, kenapa Pak negara-negara Arab tidak membantu? Gitu. Kalau Anda melihat di sini, wah ini penting. Karena negara-negara Arab itu mengatakan dia mau jalurnya politik di PBB dengan tidak mengatakan akan membantu secara fisik gitu. Jadi kalau Anda lihat siapa yang bantu? Ya nggak ada. Mereka perang sendiri, contoh di Libanon, Hizbullah ya, disikat sama Israel. Ya nyerang balik tuh. Tetapi apakah Israel ribut sama Syria? Tidak. Apa Israel ribut sama Yordania? Tidak. Semuanya terjadi seperti itu. Nah, waktu mereka secara politik, misalnya Mesir negara yang tidak ikut campur. Arab Saudi mengutuk Israel, tapi di PBB. Tapi dalam aslinya Arab Saudi tidak ikut campur. Semua negara berdiam diri. Nah, waktu berdiam diri ini ada Iran.
Iran, wah, Iran tuh negara yang mau Netanyahu tuh mau ngebom, boom gitu. Sampai Obama membatalkan, sudah mau dibom oleh Obama 2017. Waktu itu, kira-kira 2017 ya, 2016 atau 2017. Netanyahu mau ngebom, dihentikan oleh Obama. Nah, Iran kemudian ngebom Israel. Wah, pakai Iron Dome, sikat, tapi ada yang masuk. Gitu ya. Nah, ini dilihat sebagai, wah itulah negara yang berani ngelawan Israel. Saya bilang ya tidak, karena gini, Iran itu di negara-negara Arab, negara Arab seling Israel, mengatakan bahwa kalau kondisi tidak ada perang, kondisi baik-baik saja tuh, baik-baik saja. Iran itu musuh bersama. Mereka juga ribut dengan Iran. Gitu ya. Jadi kalau dalam masa ini ada Iran yang perang sama Israel, mereka tunggu aja gitu. Tapi kalau kondisi damai baik-baik saja, mereka juga musuhan sama orang-orang di Iran. Nah, peristiwa itu terjadi di muka bumi. Sampai satu ketika orang Eropa tidak mau bantu lagi. Eropa cuma bantu duit dikirim, tapi nggak mau bantu fisik. Spanyol sudah mundur. Norwegia mundur. Swedia mundur. Inggris, kami kasih duitnya ya, kami nggak ikut campur. Dan Perancis mengatakan, aku nggak mau bantu fisik. Langsung waktu dia pidato begitu, Macron pidato, langsung Netanyahu bicara di pidato juga. Mau mengatakan maki-maki Macron. Habis maki-maki, akan berkata, oke, aku salah, aku bantu lagi. Bantu lagi. Jadi Bapak Ibu, peristiwa itu menjadi sulit. Sekarang yang bantuin Israel, tinggal Amerika. Gitu ya. Jadi Anda harus lihat nih kondisinya. Nah, situasi ini, terus kenapa dunia terjadi sebuah goncang-goncang, Pak? Bapak Ibu harus lihat. Ke depan, peristiwanya adalah orang-orang tuh berjaga-jaga. Anda tahu buku Great Reset? Pernah tahu buku Great Reset? Kata-kata Great Reset tahu? Belum? Saya sibuk Pak, tiap hari Pak kerja Pak. Oh, ya, oke, saya ngerti lah Bapak Ibu. Buku Great Reset yang dibuat oleh Klaus Schwab ya, yang sudah masuk persidangan nih, mau dipenjara karena korupsi. Itu mengatakan bahwa Great Reset itu adalah yang penting. Risetnya apa? Riset dalam semua bidang di muka bumi. Teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, semua bentuk. Apapun di muka bumi, diriset jadi nol lagi. Bapak Ibu Anda harus melihat, peristiwa itu membuat pengusaha menarik diri. Jadi dia nggak mau banyak-banyak keluar duit, dia mau keluarkan sedikit duitnya, dia berjaga-jaga. Nah kalau ini duit semua dibuat berjaga-jaga gini, apa yang jadi di pasar? Pasar menjadi goncang. Nah yang goncang pertama itu adalah pekerjaan Anda dan saya mulai terkena. Jadi Bapak Ibu tahu kalau Anda bisa bekerja hari ini, ngucap syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih aku masih ada pekerjaan. Jangan begini, aku udah gak kerja nih Pak, gimana Pak? Itu ya sudah mikir. Anda harus ngucap syukur sama Tuhan, bisa bekerja. Anda masih mau cari kerja, Anda berdoa sama Tuhan, Tuhan carikan aku pekerjaan yang tepat. Sebab pekerjaan ini menjadi sulit. Indonesia, pertambahan penduduknya, kira-kira 2030 nanti 300 juta. Waduh, bonus demografi dong Pak. Itu beban demografi itu. Jadi banyak sekali penduduknya butuh kerja. Di Indonesia sebetulnya berapa sih banyak orang yang tidak punya pekerjaan itu ada berapa? Kalau saya bilang itu minimal tuh 50 juta. Oh banyak banget Pak. Iya, 10 juta Gen Z. Gen Z. Anda baca di YouTube atau di medsos? Oke, 10 juta. Lah ditambah anak-anak kecil yang sekolah kan nggak bekerja toh. Berapa tuh? Ditambah orang tua yang sudah uzur tidak bekerja. Ditambah orang tua dan orang-orang yang masih usia produktif tapi sakit tidak bekerja. Orang-orang yang males, yang pungli itu nggak kerja tuh. Itu total semua kira-kira minimal 50 juta di Indonesia. Sebab kita akan sedang berjalan 2025, 2026, 2027, 2028 ya. Anda akan berjalan dan kondisi ini akan digantikan oleh robotik. Robot Anda harus melihat di Hong Kong. Bukan Hong Kong, Hong Kong betulan ini, Hong Kong.
Nah, Hong Kong itu membuat sebuah produk, yaitu Sophia, robot yang sudah kayak manusia. Sophia namanya, belum pakai rambut. Pakai wajahnya, pakai Audrey Hepburn wajahnya. Cakep tuh wajahnya. Bisa kayak ngomong kayak orang, secanggih orang. Anda bertanya, canggih apa Pak? Begini, Garry Kasparov, pemain catur internasional yang ratingnya besar, Garry Kasparov juara dunia, itu pernah melawan Deep Blue Chess. Jadi zaman dulu tuh udah dibuat komputer catur tuh. Zaman dulu tuh, zamannya Garry Kasparov masih muda, dibuat dan kemudian bertanding dengan Garry Kasparov. Garry Kasparov bisa menang terhadap Deep Blue Chess satu kali. Setelahnya kalah terus. Gitu. Jadi kemampuannya luar biasa sekali sampai manusia tidak bisa mengalahkan komputer ini. Dan sekarang robot itu bernama Sophia. Dia punya warga negara Arab Saudi. Sophia dibuat hanya 4. Tetapi ini belum diedarkan atau dipasarkan karena muahnya bukan main. Gitu. Nah, peristiwa ini Anda melihat ini dibuat. Anda mengerti kalau di China ya, di China, Anda membeli mobil merek Cetit. Ada mereknya, Cetit. Anda beli mobil tuh, Anda akan membeli mobil plus yang mobil terbaru yang sekarang, yang 9 tuh, belum masuk Indonesia. Kalau Anda beli mobil, Anda akan dapat hadiah, yaitu robot kecil, seperti anjing. Nah itu robot kekuatan luar biasa, bisa Anda pakai untuk apa saja itu robot. Kemana-mana. China sudah mengembangkan. China membuat 3 matahari. 3 matahari dengan kekuatan panasnya 1 juta derajat. 3. Bulan dia bikin 2. Besar tuh. China maju sekali dalam hal ini. Terus membesar. Bahkan mobil-mobil yang terbaru dari China yang mereknya Cetit. Gitu. Ada berdua naik mobil. Ngeng. Berhenti nih mobil. Keluar, pintunya kebuka, keluar mobil kecil. Krik, mobil. Lalu mobil ini naikkan ada 4 baling-baling. 1, 2, 3, 4, muter. Naik, muter-muter. Ada orangnya dalam tuh. Muter-muter, turun lagi, set. Baling-baling turun, masuk lagi. Set, jalan lagi. Bapak Ibu sudah melihat gambar ini? Belum? Oh, saya pas gak bawa hari ini. Nah, Bapak Ibu, perkembangan China luar biasa sekali. Tapi kalau Anda melihat kenapa China kalah sama Amerika saat ini. Bapak Ibu mengerti China itu daratanya luas sekali. Daratan yang luas itu, jadi kota-kota besar itu maju. Shanghai maju gitu ya. Beijing maju. Semua kota besar maju. Tetapi ingat, dari yang besar itu ada daerah pedalaman atau di daerah Anda misalnya menjadi orang-orang yang tidak tinggal kota besar. Jadi ada orang-orang yang petani. Dan ada orang yang top. Jadi kalau diambil rata-rata, ya masih tengah. Gitu. Nah, ini kelihatannya dalam 2028, 29, 30 akan mengubah muka bumi. Bapak Ibu, konon katanya nih, Indonesia kemajuannya 2050 itu seperti China. Kalau lihat China sekarang, itulah Indonesia tahun 2050. Lama banget ya Bapak Ibu ya. Jadi Anda harus mengertilah. Nah kita tuh gimana? Bapak Ibu Anda mengertilah. Kalau orang-orang dari negara-negara yang maju, maka intinya tuh beda sama orang-orang kaya dari negara-negara berkembang. Di Indonesia coba ya, Indonesia, negara berkembang kan? Ya. Saya mau tanya, orang kaya, kira-kira usahanya apa? Ngambil. Tambang, ngambil. Besi, gitu ya. Ngeruk sini, ngeruk sana, bangun di sini. Ngambil, tipenya mengambil untuk menjadi kaya. Ini kita harus berusaha menghilangkan atau menghindari. Karena negara-negara yang maju, itu orang membuat produk. Produknya tuh dibuat itu yang maju. Jadi ada beda antara orang kaya yang ada di negara berkembang dan orang kaya yang sedang maju. Saya mengerti untuk Anda bisa melihat ke sana itu dibutuhkan beberapa puluh tahun. Nah kondisi ini yang terjadi di muka bumi di mana orang menahan, orang tidak mau melakukan ini tetapi orang tuh butuh makan tiap hari tuh.
Jadi kondisi ini yang kemudian ditakuti orang-orang sedunia. Dan orang sekarang yang kalangan atas melihat dunia keuangan secara saham, keuangan, dan kripto Anda main di situ. Dan yang di bawah, yang penting bisa kerja aja Pak. Itu jadi melebar ke sana. Bapak Ibu, saya mengertilah. Di Indonesia ini kondisinya harus terus berjuang. Dengan rahmat Tuhan mungkin kita akan melampaui hal-hal yang sedemikian rupa yang Anda bilang nggak mungkin akan jadi mungkin. Nah Bapak Ibu, terjadinya ini di muka bumi, kegoncangan ini, inilah yang memicu terjadinya resesi di muka bumi. Jadi nilai jatuh, orang ribut kerjaan, berantem untuk kerjaan. Kita memang belum mengalami, tetapi saya berdoa biarlah ini tidak terjadi di Indonesia. Nah Bapak Ibu, peristiwa ini di depan mata nih, di 2030. Tapi kita melihat 2033. Anda bertanya sama saya, Pak 2033 jadi apa? Ya saya bilang gini, kalau nggak jadi apa-apa, nggak ada apa-apa, ya nanti engkau tambahkan lagi 2034, 35, 36, sampai 40 gitu. Tambahkan aja. Ada apa Pak 2033? Tuhan Yesus bisa datang. Saya nggak bilang pasti loh. Saya nggak bilang pasti datang loh, enggak. Saya bilang bisa datang di 2033. Tapi Tuhan bisa datang besok toh? Ya bisa aja gitu. Jadi sebuah tempat di mana kau harus melihat tahun ini, kau harus mempersiapkan diri sebuah kondisi yang mungkin akan terjadi dalam hidup Anda. Bapak Ibu, ini yang kau harus siapkan. Hari ini Tuhan ingin supaya engkau jadi penginjil. Dan perintah Tuhan ini betul-betul dalam kondisi yang mendesak loh. Anda harus melihat perintah ini sebagai sebuah kebenaran yang Tuhan katakan. Dari penginjil. Mungkin Anda berkata, saya tuh gak pintar bicara Pak. Saya ketemu orang juga malu Pak. Saya gak pintar bicara dan kalau saya ketemu orang tuh malu-malu gitu Pak. Gimana ya Pak gini? Bapak Ibu, Anda gak usah khawatir. Anda mirip Lukas. Lukas penulis kitab suci. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Lukas Anda mirip Anda. Lukas juga sama. Lukas bukan seorang saksi. Dia saksi adalah orang yang melihat Tuhan Yesus dibaptis sampai Tuhan Yesus terangkat. Lukas bukan itu. Lukas itu pendatang. Dia seorang dokter. Dia penulis, karena dia suka nulis tuh. Sekali nulis 24 bab. Sekali nulis 28 bab. Tulisan Lukas cuma 2. Lukas menulis cuma 2. Injil menurut Lukas dan kisah para rasul. Cuma 2. Lukas juga seorang peneliti, dia kalau nulis detail sekali. Terakhir kelak kita akan sepakat Lukas seorang teolog nanti belakangan. Nah Bapak Ibu, seperti Lukas cerita ini datang sama Anda dan saya. Jadi pada tahun 58 sampai 60 Lukas tuh pusing. Ini aku suruh nginjil sama orang. Aku gak tahu caranya. Ini kepada orang aku juga susah ngomong sama orang Yahudi. Aku pusing mau ngomong apa, aku gak pintar ngomong. Ini gimana yang ngomong? Lukas kerja di sebuah pemerintahan yang bukan gubernuran, mungkin kabupaten atau kecamatan lah. Dia punya atasan yang namanya Theophilus. Theophilus. Namanya bagus Theophilus. Ada yang sedang hamil atau mau punya cucu? Belum kasih nama? Kasih nama Theophilus. Theo, Tuhan, Philus pecinta, pecinta Tuhan. Keren tuh. Biar orangnya itu perkasa, Theophilus Prakoso, kasih nama. Biar berjaya Pak, Theophilus Prakoso Wijoyo. Masih bagus Bapak Ibu. Nanti kasih nama anaknya sama semua Theophilus semua. Dia tuh memberikan tulisan pada Theophilus, dia tuh berkata, aku disuruh menginjil, gimana caranya? Rasul-rasul mah gampang ya, aku tuh bukan rasul, aku gimana nulis tuh gimana? Lukas tuh bisa menulis. Dia menulis, pasang Lukas 1 ayat 1. Itu dia tulis sebuah tulisan, dia tulis 24 chapter dia tulis. Tulisannya tebal sekali. Dia tulis. Dan tahun 58 sampai 60, Lukas 1 ayat 1 berkata, Theophilus yang mulia Theophilus. Banyak orang telah bisa nyusun satu berita tentang peristiwa yang terjadi antara kita. Dia tulis semuanya itu. Dia tulis semuanya. Tentang Tuhan Yesus dia tulis. Dia cuma punya fokus satu. Theophilus pokoknya. Yang lain ya sudah tambahan gak penting lah. Theophilus 1 dia tulis. Tahun 58 sampai 60. Tiba-tiba tulisan dibaca sama Theophilus. Dan dalam 2 tahun kemudian, tahun 60 sampai 62, Anda baca dalam kisah 1 ayat 1. Pasang kisah 1 ayat 1. Kisah 1 ayat 1. Bapak Ibu, gak usah dibuka lah. Buka HP buat apa?
Simpen dulu HP Anda. Sering ngomong nih, simpen dulu HP Anda. Anda lihat sini aja, baca sama-sama. 2, 3. Cukup. Hai, mana yang mulianya? Mana yang mulianya? Nggak ada yang mulia. Hai Theophilus, hai bro Theophilus, hai bro. Nggak ada yang mulia. Berarti di situ terlihat Theophilus sudah bertobat menjadi temannya Lukas. Theophilus bertobat. Waktu Theophilus bertobat, maka semua kerajaan yang di bawah kecamatan di mana Theophilus berkuasa bertobat. Itu Bapak Ibu. Kisah Rasul, dia tulis Kisah Rasul. Sebuah kitab yang cocok sama Anda dan sama saya dalam hidup Kristen Anda sampai nanti Anda pulang ketemu Tuhan dan sama saya. Itu Anda harus membaca Kisah para Rasul. Bapak Ibu, baca Kisah para Rasul. Kisah para Rasul adalah satu buku dari 66 kitab yang tidak pernah selesai ditulis. Anda kalau lihat buku itu indah. Nggak pernah selesai tulis. Tiba-tiba terakhir berkata, Paulus tinggal di rumah sewanya sendiri dan beritahu tentang Tuhan Yesus. Berhenti. Kok berhenti di mana? Peristiwa Kisah Rasul adalah kisah yang baik sekali. Kisah Rasul menceritakan bagaimana engkau hidup di hadapan Tuhan. Wah, sampai kita bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu, perihal krisis ini. Pak, krisis ini akan pulih kapan? Oke, saya pikir-pikir ya. Mungkin krisis akan pulih di awal 2028. Wah, lama ya? Iya. Jadi awal 2028 mulai ekonomi gerak-gerak lagi tuh. Jadi akan pulih total di tahun 2009. Tetapi di 2029 Anda akan melihat sebuah hal yang baru. Bapak Ibu harus tahu loh, hari ini semua kita sedang menghadapi satu masalah. Karena di buku itu tulis, Great Reset itu terjadi. Dan apa yang terjadi? Engkau dan saya akan sulit memiliki properti atau kepemilikan. Anak-anak Gen Z, kecuali anak konglomerat ya, kalau konglomerat ya sudah, saya gak akan ngomong. Anak Gen Z nih, mau beli rumah di mana? Kecuali Bapak Anda kaya sekali, Anda dapat, ya Anda bisa beli. Tapi kalau Anda nggak punya uang, Anda mau beli rumah di mana? Anda mau beli mobil di mana? Jadi sekarang sisinya penyewaan. Artinya apa? Kepemilikan Anda diatur. Anda kalau bisa beli rumah, aku beli rumah nih. Jangan lupa pajaknya bayar. Tiap tahun. Anda punya mobil, Anda harus perpanjang STNK tiap tahun dan tiap 5 tahun. Itu duit semua Bapak Ibu keluar tuh. Gimana coba? Nah, kondisi ini Anda harus lihat baik-baik. Itulah yang akan dibuat di seluruh negara. Tetapi saya mau katakan satu hal, peristiwa penting ini. Bapak Ibu, saya tinggalkan sebuah pesan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bahwa Anda berpegang saja sama Tuhan Yesus. Tuhan Anda pegang. Jangan dilepas. Dan Tuhan akan memegang Anda supaya Anda tidak lepas juga. Pegang. Anda percaya Tuhan Yesus, Anda mengerti, dan Anda berdoa sama Tuhan Yesus, Anda percaya bahwa Tuhan akan membawa Anda ke tempat yang baik. Anda gantung sama Tuhan, pegang yang keras. Sudah. Di dalam masa-masa ini, kita akan seperti terang, suluh yang terang, yang berjalan masuk bersama-sama. Orang berkata, dunia gelap, biarin kata mereka. Yang penting kita melihat terang. Bapak Ibu, ini saatnya engkau membaca Alkitab tiap hari. Kejadian dan Wahyu. Banyak pakai dan, pakai sampai Wahyu. Jangan sampai dan Wahyu. Ceklek pertama. Sampai engkau nyembah Tuhan. Berdoa. Tapi gak rasa apa-apa. Ini susah. Gak perlu susah. Nyembah saja. Tapi gak enak. Biarin. Nyembah saja. Yang penting Tuhan Yesus jangan sampai lepas. Saya berdoa ada banyak hal nanti Anda akan diberikan pemahaman-pemahaman, tetapi Anda mengerti hari ini. Kerjakan bagian Anda dan bagian saya tentang menginjil. Tuhan inginkan engkau dan saya jadi penginjil. Kita bangkit berdiri. Udah selesai, udah jam segini Bapak Ibu. Yuk. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman.
Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, Karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga, setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Nó nấu cho mình tắt lỗ để bơi sầy, bố phá y chang mày dầu giá, bố phá tê cháu trong say liều tê lưng ở tàu, in nấu nè tê cháu xin cồn, tê cháu xin nè cho mình xin bay, bài đi, tròi đi, dẫn đi. Coi à mày tu xin nào, muốn tới lịch xa tán, tê nè cháu ngạo, mày mòn chui bố phá áo tê đọc liền nào, tê cháu khai sĩ sẽ coi cha xin nào mà bài đi. Bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài xa tán và bố phá cho mình không hay nào. Vì vậy mình đi lúc tàu tháng nay bây giờ đi tập xa tán và trả xin vào cái một bố phá bay cho bên bàn ăn bài tối lầu càng thì phê mà thằng phê mặt bây ăn xây ra cái lò miệng bàn bồ lây mà ní cho chơi miệng bố phá cháu bố phá ní đi dùng chọc vần mà cháu ăn xây ra cái lầuวันใดจัดเดี๋ยวจะยงนายเดี๋ยวเจ้าเพียนามากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเดี๋ยวเจ้าเหลวไปเดี๋ยวกูทันอีกไงนายเดี๋ยวจะไอ้หญิงเดี๋ยวมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเดี๋ยวเจ้ากันมาเนี่ย
cho trẻ cần bay bài thế cô cần bay lấy bay cô nên xây giá cái bây giờ bù phá thế cho cháu ăn xuân neo cần nhậu cái xây mà cho mày qua yêu tiền cha ăn xuân cái này mày cô mà nữa mình ban nay lại bù phá cho sang cần nhà cô mà cái mình chân kia nào mà ngày tôi này kinh tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần mà bù phá hô si trong sấy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani pada kang ni tiจะเขานั่งเรามาไปเรากันหยาปุฝาติลาแบบตัวนี้กันหยาซ้อมมาตอนตัวกันซอยเต็มห้าตัวนี้กันหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lo mình thái đi vào nè bây giờ cần lo mình phạm cho bố phá khát tuấn đấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lo mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn bay đồng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lo mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียกทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวมาไปจ่อยต้องใส่และไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปั่นไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคงกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้ยิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียไกลมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยินไว้เยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu为了那教phạm cần lao cho ngài tha yêu sự sự cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà đảoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันlao tháiยามันควันจ่อในคันฝาใบว่าปูฝาเยาจิใส่บางอย่างมีสัญญาสลาวนี้นิทายาในจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งมีไต้ต่อยปูฝาเจ้าตีบัวไพ่ซอยบางอย่างกันเราไม่ไปเกมเยซูหนาวมีตั้งรำเขาปูฝารำเขาเยซูก้าวหนาวไปไพ่ไปเกมไพ่จะลองตีไปโยโฮโยคำวางกันเราเก็บเมียสูนี้กันเราทายาจนในคันเตียงฝาไปอีว่าเยซูจนใจตองกองเนาะไปกันเทียบค่าเราต่อแนวขึ้นไปในทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาสูนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาในเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah,
Apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7, Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati. Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab. Namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu. Hari ini juga, kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi
rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.